Sejak berdiri pada 1912, Perserikatan Muhammadiyah terus berupaya menciptakan solusi atas masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitarnya. Salah satunya di dunia pendidikan, Muhammadiyah merintis sebuah sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak pribumi yang tak mampu masuk sekolah Belanda. Kiai Ahmad Dahlan, sang pendiri, berupaya mencari konsepsi baru sistem pendidikan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah kehidupan kaum pribumi. Sebagai pendidik, Kiai Dahlan melakukan 4 hal penting dalam mendidik kader-kadernya. Pertama, mendidik dengan Qur'ani, yakni meneladankan Quran kepada umat dan menjadikannya sebagai inspirasi dan ruh dalam setiap pergerakan. Kedua, Kiai Dahlan mendidik dengan toleransi. Ia memiliki pribadi yang pandai bergaul dengan siapa saja, bahkan lintas agama, budaya, dan etnis. Ketiga, Kiai Dahlan memiliki sikap ikhlas dalam mendidik. Waktu dan hartanya ia curahkan demi membantu dan mencerdaskan anak bangsa. Keempat, melakukan pembaruan dalam gerakan juga menjadi cara Kiai Dahlan mendidik kadernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arjuna Dwinanda Saputra dengan NIM 2311024111120, jurusan keperawatan. Jadi saya akan menjelaskan pendapat saya tentang Muhammadiyah atau menjelaskan tentang pendapat saya pada pertemuan 1 hingga pertemuan 4 di mata kuliah Kemuhammadiyahan. Sebelum saya menjelaskan pendapat saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Kemuhammadiyahan. Jadi Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berdiri pada tanggal 18 November pada tahun 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang ulama dan pedagang di Kauman, Yogyakarta. Nama Muhammadiyah diambil dari Nabi Muhammad SAW yang bermakna pengikut Nabi Muhammad. Organisasi ini lahir sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi umat Islam yang saat itu terjebak dalam kemunduran dan praktik mistik yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Lalu Muhammadiyah juga mempunyai visi dan misi, diantaranya visi Muhammadiyah adalah menjadi gerakan Islam yang mencerahkan berlandasan Al-Quran dan Sunnah dengan semangat tajdid atau pembaruan, dan misi utamanya menegakkan tauhid yang murni dan menggunakan akal sehat dalam memahami agama, menyebarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, lalu mengaktualisasi Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Latar sosial histori kelahiran Muhammadiyah. Pada awal abad ke-20, Indonesia berada dalam cengkraman kolonialisme Belanda. Sistem pendidikan sangat timpang dan kaum kolonial menguasai akses ekonomi dan pendidikan, sementara umat Islam terpinggirkan. Dalam situasi seperti ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan terdorong untuk melakukan gerakan pembaruan melalui pendidikan dan dakwah. Gagasan pembaruan Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan hanya tokoh agama tetapi juga pembaruan pemikiran. Ia berguru pada ulama di Mekah dan membaca karya-karya pikiran seperti Ibn Taimiyah, Al-Afghani, Muhammad Abduh. Ia memadukan pemurnian ajaran Islam dengan modernisasi pendidikan. Salah satu pembaruan penting adalah pemahaman terhadap surah Al-Ma'un yang dijadikan dasar bagi gerakan sosial Muhammadiyah seperti menolong kesengsaraan umum. Peran Muhammadiyah dalam pendidikan dan sosial. Muhammadiyah mendirikan sekolah modern seperti madrasah, mu'alimin dan mu'alimat, serta berbagi amal usaha di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Muhammadiyah juga memperjuangkan emansipasi perempuan melalui organisasi Aisyah yang didirikan pada tahun 1917. Beberapa tokoh-tokoh penting pembaruan dunia Islam yang mempengaruhi Muhammadiyah, diantaranya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, terus ada Ibn Taimiyah, Jamaluddin Al-Afghani, dan juga Muhammad Abduh. Faktor pendorong berdirinya Muhammadiyah diantaranya maraknya syirik, bidah, dan kufarat pada saat itu, lemahnya ukhuwah Islamiyah, lalu kegagalan lembaga pendidikan tradisional menjawab tuntunan zaman, dan juga pengaruh kuat misi Kristen atau Zending di tengah kebodohan umat, dan juga semangat istijad dan tajdid sebagai upaya membebaskan umat dari keterbelakangan.
Muhammadiyah dalam perspektif kontemporer, diantaranya menurut James P. Cook, Muhammadiyah adalah satu-satunya gerakan pembaruan Islam di Asia Tenggara yang tumbuh secara sistematik dan menjadi kekuatan nasional dengan jutaan anggota dan ratusan cabang di seluruh Indonesia. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, umat Islam Indonesia mengalami krisis multidimensi secara sosial dan keagamaan. Masyarakat terjebak dalam praktik tahayul, bidah, syirik, dan mufarat. Secara politik dan ekonomi mereka terpinggirkan akibat dominasi kolonial Belanda. Pendidikan Islam pun dianggap tidak mampu menjawab tuntunan zaman. Dalam situasi inilah muncullah sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang ulama visioner dari Yogyakarta yang membawa semangat pembaruan. Lahir dengan nama Muhammad Darwis pada tahun 1868 di Kauman, Yogyakarta, ia menimba ilmu dari berbagai guru lokal dan internasional, termasuk saat menunaikan haji ke Mekah pada tahun 1890 dan tahun 1903. Di sana ia berguru pada para ulama besar dan menyerapkan pemikiran reformis seperti Muhammad Abdul Rashid Ridho dan Ibn Taimiyah. Sepulang dari Mekah, ia mulai mengajar dan menginisiasi perubahan, salah satunya mengkoreksi arah kiblat masjid yang sempat menuai kontroversi besar. Faktor lahir Muhammadiyah ada dua. Yang pertama, faktor subjektif lahir Muhammadiyah berasal dari perkumpulan pribadi Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Quran surah Ali Imran ayat 104 tentang amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan yang objektifnya diantaranya meliputi penyimpangan praktik agama, lemahnya sistem pendidikan Islam tradisional, tentang kristenisasi dan sekularisasi pendidikan Barat, serta penjajahan kolonial yang menindas rakyat pribumi. Gagasan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan diantaranya Islam sebagai gerakan sosial praktis, pemurnian ajaran Islam, pentingnya pendidikan dan rasionalitas dan ijtihad. Islam masuk di Indonesia melalui perdagangan, dakwah damai, pendidikan dan perkawinan, sehingga Islam berkembang secara kultural dan adaptif, namun juga menimbulkan akulturisasi yang kadang menyimpang dan dari ajaran murni. Maka muncullah Muhammadiyah menjadi respon untuk meluruskan praktik keislaman yang bercampur sinkretisme. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sadar bahwa perjuangan tidak bisa dilakukan sendiri, maka pada tanggal 18 November pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah. Organisasi ini tidak hanya mengelola pendidikan, tetapi juga menyebarkan agama Islam yang murni secara sistematis. Muhammadiyah juga aktif dalam sosial kemasyarakatan dan terus berkembang hingga kini. Muhammadiyah adalah bukti nyata dari semangat tajdid pembaruan Islam yang dilakukan secara konstekstual, ilmiah, dan berlandaskan tauhid. Warisan Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan hanya berdampak pada zamannya, tapi terus menginspirasi umat hingga hari ini. Jadi pendapat pribadi saya terhadap sejarah dan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan serta lahir Muhammadiyah, pemahaman saya mendalami tentang bagaimana Islam sebagai agama tidak hanya berhenti pada tataran ibadah, tapi juga harus diwujudkan dalam gerakan sosial dan pembaruan nyata dalam kehidupan. Contohnya, seorang ulama yang tidak hanya pandai dalam ilmu agama, tapi juga berani menghadapi tantangan zaman dengan berpikir rasional, kritis, dan progresif. Saya pribadi sangat mengapresiasi keberanian Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memperjuangkan kemurnian ajaran Islam di tengah masyarakat yang masih kuat dengan tradisi sinkretik dan fanatisme agamanya. Keputusan untuk mendirikan Muhammadiyah juga menunjukkan bahwa perjuangan tidak cukup hanya secara individu, tetapi harus dilakukan secara kolektif, terorganisir, dan sistematis. Apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan membuktikan bahwa pendidikan adalah kunci utama kebangkitan umat Islam.
Ia tidak hanya mengajarkan Al-Quran, tetapi juga ilmu umum serta membuka ruang diskusi dan berpikir kritis, bahkan kepada mereka yang belum memeluk Islam. Dari materi ini juga saya belajar bahwa pribadi Muslim bukan hanya soal ibadah pribadi, tetapi kontribusi nyata terhadap masyarakat nyata. Kita perlu terus meneladani semangat tajdid Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menjadikan Islam sebagai kekuatan yang mencerahkan dan memajukan peradaban. Akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa umat Islam kembali menghadapi tantangan besar seperti kemiskinan, kebodohan, konflik internal tentang modernisasi. Semangat tajdid yang dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat relevan untuk kita hidupkan kembali. Kita butuh generasi muda seperti saya sendiri yang harus berani berpikir, berani mengubah, dan berani menggerakkan umat ke arah yang lebih baik, bukan hanya sibuk berdebat soal hal-hal furu atau memecah belah. Dan pada akhirnya juga bahwa Kiai Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah adalah bukti bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman asalkan dipahami secara benar, diterapkan secara konsisten, dan diperjuangkan secara kolektif. Materi ini bukan hanya bahan pelajaran, tetapi panggilan untuk menghidupkan kembali semangat pembaruan dan perjuangan yang berakar dan ajaran Islam yang murni, rasional, dan membebaskan. Sekian penjelasan dari saya. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata saya atau materi saya yang kurang mengenai pendapat saya atau penjelasan saya mengenai sejarah Kemuhammadian ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.